Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 22 April 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kebiasaan Berlagak Besar. Kebiasaan berlagak besar. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 12 ayat yang ke-9. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin menjadi orang yang jangan punya kebiasaan berlagak besar, sehingga kehidupan kami tidak terjerumus ke dalam sikap hidup yang ironis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, rupanya di dalam Alkitab kebiasaan suka berlagak besar itu terjadi semenjak manusia ada di dalam dunia ini. Alkitab mencatat dalam Amsal 12 ayat yang ke-9, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Kebiasaan memaksakan diri supaya tampil memikat, tampil mempesona, ini adalah sifat dasar manusia. Sikap yang tidak bisa menerima tentang kenyataan diri. Ada sebuah slogan yang disebutkan bahwa boleh kalah kaya tapi jangan kalah gaya. Boleh kalah kaya tapi jangan kalah gaya. Boleh tidak makan nasi asal tetap aksi. Sahabat seperjalanan mungkin pernah mendengar hal ini. Dan ada di beberapa tempat punya budaya seperti demikian. Jadi orangnya itu tidak berani, tidak mau, atau rasanya malu kalau disebut sebagai orang yang tidak mampu. Ada satu kebiasaan demikian juga, yaitu di negara Afrika. Sahabat seperjalanan silakan untuk melihatnya. Ada tempat untuk penyewaan, yaitu semua pakaian-pakaian mahal, arloji mahal, dan itu disewakan. Dan mereka sangat senang sekali untuk berpakaian perlente. Padahal mereka tatkala ke rumahnya adalah orang-orang yang biasa. Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebiasaan memaksakan diri sesungguhnya adalah sebuah dosa di hadapan Tuhan. Mengapa dosa? Karena dia tidak bisa menerima kenyataan. Atau kata lainnya adalah kita sedang melakukan penipuan dari keadaan yang sesungguhnya. Kita sedang melakukan penipuan. Kalau kita belanja, kita beli barang, sebut saja misalkan minyak goreng. Ditulis di sana 1 liter, ternyata cuma 8 on. Kita beli beras, ditulisnya 10 kilo, ternyata cuma 9 kilo. Apa yang terjadi? Itu penipuan. Maka orang-orang yang punya kebiasaan berlagak besar, dirinya sedang menipu dirinya sendiri. Dan dia sedang menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya adalah keadaan sebenarnya. Dan apa yang ditampilkan adalah sesungguhnya adalah keadaan yang tidak sebenarnya. Agar orang kemudian memberikan penilaian yang lebih tinggi kepada kita. Maka kita kemas sedemikian luar biasa bagian luarnya. Itulah kebiasaan yang disebut kebiasaan berlagak besar. Apa bahayanya kebiasaan dan dosa berlagak besar? Orang yang akan punya kebiasaan berlagak besar, dia hanya akan berorientasi tentang berpikir dirinya sendiri. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya menantikan pujian dari orang lain. Dia hanya menantikan penerimaan dari orang lain. Maka seluruh hidupnya adalah berorientasi kepada diri sendiri. Dan tentunya ini adalah sebuah kehidupan yang tidak otentik. Kehidupan yang tidak sebenarnya. Apa yang di luar dan apa yang di dalam. Kita harus mengingat ada banyak peristiwa dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan dan pengalaman puluhan tahun saya melayani dan bertemu dengan sekian banyak orang. Ada orang yang sangat memaksakan diri. Keuangan belum mencukupi. Dia memaksa beli sepatu, beli pakaian, beli apa yang punya branded. Tidak salah saudara untuk beli pakaian yang branded, tapi dengan bijaksana dan memang pada waktunya. Itu tidak salah. Dan pembelian barang-barang branded pun juga keuntungan dari pihak produsen yang menjual pun itu adalah untuk menjadi sebuah kehidupan juga bagi para pekerja yang bekerja di barang-barang branded tersebut. Tidak ada salahnya. Namun tatkala kemudian kita sedang melakukan penipuan kepada diri sendiri dan penipuan kepada orang lain, dan faktor utamanya kita sedang berorientasi semata-mata tentang diri dan tentang diri sendiri, maka kehidupan itu bisa menjadi sebuah kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak otentik, kehidupan yang berpura-pura, kehidupan yang berkamuflase,
Pernahkah kita melihat binatang-binatang yang berkamuflase? Ada ulat yang berkamuflase kemudian membentuk seperti ular. Itu saya baru melihat di tayangan YouTube. Tiba-tiba bisa berubah bentuknya itu seperti kepala ular. Itu berkamuflase dalam rangka untuk mempertahankan diri. Kalau binatang berkamuflase dalam rangka mempertahankan diri, itu bukan sebuah dosa. Tapi manusia seringkali berkamuflase di dalam rangka adalah seperti penjelasan tadi, untuk menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Pernahkah sahabat seperjalanan melihat dari depan itu tampak seperti sepeda motor? Sama persis bagian depannya, bannya, apanya, lampunya. Namun setelah kita melihat dari samping dan dari belakang, belakangnya ternyata adalah sepeda biasa. Tapi depannya adalah sepeda motor. Mungkin itu adalah untuk lucu-lucuan, untuk menghibur. Sehingga dia ditilang oleh polisi dan polisi kaget aja dilepaskan. Karena bukan motor, itu sepeda. Dan ini juga sebetulnya menyalahi aturan lalu lintas. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, kebiasaan berlagak besar itu membuat kemudian juga kita tidak tahu prioritas. Tatkala rumah tangga kebiasaan berlagak besar, maka kita akan membelanjakan sesuatu yang tidak prioritas. Apa prioritas yang pertama? Tentu kesehatan. Apa prioritas berikut dalam keluarga? Tentu pendidikan. Tapi prioritas yang utama adalah iman dan karakter yang dibuat terang firman Allah. Tatkala seseorang punya iman yang baik, karakter yang baik, dia akan hidup apa adanya. Dia akan hidup otentik, dia akan hidup tidak melakukan penipuan, dia hidup tidak akan memaksakan diri. Dia akan memikirkan bagaimana kehidupannya berfungsi dan bernilai buat orang lain, bisa memberkati orang lain, dimulai dari memberkati keluarga. Dan minimal memberkati dirimu sendiri untuk menjadi orang yang asli, luar dalam itu sama, tidak berkamuflase. Ada satu tayangan seseorang merubah motornya seperti motor polisi, memakai jaket polisi, memakai helm mirip polisi. Lalu di belakangnya itu, belakang motornya ada tempat untuk penyimpanan juga seperti polisi. Apa yang terjadi? Ini adalah sebuah penipuan. Dan tentu bagi seorang lelaki dewasa, punya harapan itu dilihat gagah, dilihat seperti keren, tapi itu adalah melakukan penipuan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita berkaca dan bercermin. Apakah kita suka melakukan kebiasaan berlagak besar seperti demikian? Sehingga kita melupakan keluarga kita juga melupakan orang tua sakit, kita lupa untuk mendampingi dan membiayai. Tatkala orang-orang itu kebutuhan-kebutuhan utama itu sesungguhnya harus dialokasikan kepada yang bersangkutan, tapi kita pakai untuk yang lain yang tidak penting, yang bukan sesuatu yang kebutuhan primer, maka kita sedang jatuh ke dalam sebuah kebiasaan hidup berlagak besar. Dan perbuatan itu tentu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja dengan dirinya sendiri, daripada berlagak besar tetapi kekurangan makan. Mari kita belajar hidup apa adanya. Mari kita belajar hidup otentik. Mari kita belajar tidak hanya berpikir mencari kemuliaan pujian buat diri sendiri, tapi mencari kemuliaan dan pujian yang datangnya dari Tuhan. Maka hidup kita benar dan kita akan berhenti untuk melakukan dosa kebiasaan berlagak besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu dari Tuhan, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Berhentilah kebiasaan berlagak besar. Amin.